Ya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Atau kira-kira di setiap mahasiswa sudah sampai mana gitu, pengerjaannya. Mungkin saya satu persatu dari, karena ini kita tidak ketemu langsung. Ya, oke, saya mulai dari yang pertama kali hadir tadi ya, Yusuf Fahmi. Ya, kira-kira sudah sampai mana dan di dalam neraca energinya mengalami kendala di bagian apa? Ya, silahkan dipresentasikan. Halo, ada Yusuf Fahmi? Halo Bu, Ya, baik. Ada, silakan. Sampai mana progresnya? belum Bu, neraca massa belum selesai. Mm-mm. Bab satu, bab satunya sudah selesai belum? Masih mau melengkapi Bu, Melengkapi maksudnya apa? masih mau penentuan kapasitas. Berarti deskripsi proses belum? Belum Bu, Belum. Nur Farindah. Yusuf Fahmi sama siapa kelompoknya? sama Sony Bu. Sony, oke. Nur Farindah. Halo, Nur Farida ada di sini? Iya, Bu. Ya, Neraca massanya belum selesai, Bu. belum selesai, tetapi sampai deskripsi proses sudah selesai. Kami pemilihan prosesnya belum ACC pembimbingnya, Bu. Belum Oh, tuntas oh, ACC. berarti pemilihan proses belum fix ya. Berarti belum ke deskripsi Iya, Bu. proses kalau gitu. Ya, Iya, Bu. oke. Nggak apa-apa. Oke, Aulia. Ya, Bu. Mm-mm. Untuk saya sendiri, kan kami progresif Halo, kemarin. saya nggak terdengar. Suaranya angin. Lagi di luar ya. Gimana? Kalau Halo, halo. Yang lain terdengar nggak suara Aulia? halo, Ya, oke. benar, Bu. Ya, apa? Sampai mana? Dua, Bu. Kemarin tuh kami baru mengajukan ke Ibu Anik, tapi masih ada revisi. Dua itu deskripsi proses. Iya, bab dua deskripsi proses. Di proses, Bu. Oke, sekarang Rena. Iya, Bu. Iya, dari mana? Sampai Soalnya mana? saya belum ngerjain neraca energinya, Bu. Soalnya masih bingung. Iya, maksud saya sudah sampai mana sekarang Eh, nera- pengerjaan? neraca masanya udah selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah ACC? Terakhir bimbingan sih udah, Bu. Terus belum ada yang diganti lagi. Oke, ya berarti masuk ke neraca energi. Iya, Bu. Oke, Cut Malinda. Iya Bu, saya penentuan patennya juga belum di ACC Bu. Paten belum Iya untuk ACC pemilihan prosesnya. proses. Iya, Berarti deskripsi proses pun belum ya. iya Bu. PFD, oke. Muftiana Dewi. Iya, Bu. Mm, Saya pemilihan prosesnya udah, Bu, tapi neraca masanya belum selesai, Bu. belum selesai sudah berapa persen? Sudah Kira-kira. jalan 50%, 50%-nya, Bu. Berarti sebagian alat sudah, sebagian belum.
Iya, Bu. Ya, oke. Cindy. Cindy Febriani. Cindy, nggak ada. Ada, Bu. Indriani. Ya. Halo, Bu. Mm-mm. Saya masih di deskripsi proses, Bu, belum di ACC kemarin. Kemarin saya udah ajuin sama teman saya ke Pak Wahyu, Bu. Cuman Pak Wahyunya masih sibuk, Bu, masih mengurusi LECD kalau nggak salah ya, atau Oke. iya, Bu. Berarti kalau gitu patennya sudah fix ya, sudah oke Iya, ya. patennya. Pemilihan proses maksud saya, pemilihan prosesnya sudah oke. Film proses kayaknya belum di ACC, Bu. Tapi kami udah mencoba di neraca masa. Tapi masih kebingungan juga sih, Bu. Kayak gitu, Bu. Oh ya, Des, gini, pemilihan proses belum di ACC, tetapi Anda sudah ke deskripsi proses. Udah, Bu. Berarti kalau gitu, dalam deskripsi proses itu, Anda sudah menentukan salah satu paten yang akan Anda gunakan kan ke belakangnya. Oh iya, Bu. Kami menggunakan di jurnal, Bu. Ya, Bentuk. berarti artinya Anda sudah menentukan proses mana yang akan digunakan. Iya, Bu. Betul. Mau pakai paten ataupun jurnal, nggak masalah. Ya, oke. Berarti Anda sudah mencoba neraca massa kalau gitu ya. Sudah, Bu. Indriani, Saya baru di ACC paten, Bu. Tapi belum maju lagi. Belum bimbingan lagi. deskripsi proses. Ini saya sama partner saya lagi ini, Bu, masih diskusi lagi. Oke. Karena kita Ke- banyak revisinya, Bu. Enggak, Mulai dari maksud saya bukan, gini, kalau paten sudah oke, berarti Anda bisa membuat deskripsi proses. Cuma kapasitasnya yang masih belum di ACC gitu. Iya, Loncat Bu. berarti. Berarti neraca massa juga belum. Belum, Bu. Oke, ya. Imaniar, Ya, Bu, saya sama teman saya udah pemilihan proses, udah oke juga. Neraca massa juga udah. Terus kita lagi mencoba cari kapasitas panas sih, Bu, buat ngerjain neraca energinya. berarti neraca massa udah oke ya, udah ACC fix. Ya, Bu. Kamila, halo Kamila, Kamila, ada. Putri Maharisa, halo Putri Maharisa. Iya, Bu. Mm-mm. Sama kayak Cindy, Bu. Saya partnernya Cindy. Oh, partnernya sama Cindy. Oke, Gina. Gina Tajan. Ya, Bu. Mm-mm. Saya partnernya Cut, Bu. Oh, partnernya Cut Malinda ya. Iya. Karena Iya, Bu. Cut tuh ada 2 ya seangkatan kalian. Oh iya. Wildan. Wildan Saya ada? sama dengan Reina, Bu. Saya sudah Rena. neraca massa. Ya, oke. Tinggal energi ya. Hafiz. Ya Bu, kalau saya di neraca massanya masih ada yang belum balance Bu. Kemarin udah ke pembimbing juga. Cuma sambil jalan kemarin disuruh sama pembimbing sambil nyari data-data buat neraca energinya sih Bu. Oke, ya. Dona. Halo Dona. Saya partnernya Mufti, Bu. Partnernya siapa? Muftiana. Oh ya, oke. Iya, Bu. Rola Eka. Saya partnernya Indri, Bu. Indriani. Oh, Indriani. Wahyu. Iya, Bu. Kalau saya lagi nyoba ngerjain neraca massa sih, Bu. Berarti proses sudah fix. Proses sudah sih. Sudah. Enggak, sudah sih itu artinya sudah ACC belum gitu loh dalam pemilihan paten. Belum bimbingan lagi sih, tapi kita nyoba lanjut dulu buat ke Oke. neraca massa. Iya, oke. Sony tadi partnernya Yusuf. Ivan partner
Saya partnernya Aulia, Bu. Aulia. Aulia tadi, oh ya, Aulia. Pradipta. Pradipta Ya, Bu. Ya, Bu. dengan siapa atau Saya sama kakak tingkat, Bu. Untuk pemilihan prosesnya sudah, Bu. Lanjut ke neraca masanya, Bu. Lagi proses atau sudah? Lagi proses, Bu. Lagi proses, ya, enggak masalah. Anis. Anis? Iya, Bu. Saya partnernya Nur Faridah, Bu. Nur Faridah. Oh ya, Retno? Saya partnernya Hafiz, Bu. Oh, Hafiz, ya. Oke, tadi saya sudah menanyakan satu persatu dari Anda semua. Kenapa saya menanyakan sejauh mana yang sudah Anda kerjakan? Rata-rata masih berkutat ya, masih berkutat di proses. Berarti kalau proses ada yang sudah dibuat, ada yang belum, berarti yang belum itu pemilihan proses belum fix. Ada yang belum fix tetapi sudah mencoba neraca massa. Lalu ada yang neraca massa sudah selesai ke neraca energi. Tadi saya ada satu atau dua kelompok ya yang mau ke neraca energi dan neraca massanya sudah oke. Berarti yang sudah masuk ke neraca energi berarti sesuai dengan target yang dijadwalkan, semoga bisa selesai dalam 1 semester. Nah, sekarang ya saya garis bawahi atau saya mengingatkan untuk yang belum fix pemilihan paten. Berarti kalau belum fix pemilihan paten atau pemilihan proses, otomatis Anda belum bisa ke dalam deskripsi proses. Ya, otomatis belum bisa ke deskripsi proses ataupun bahkan ke neraca massa sampai neraca energi. Nah, saya menyarankan Anda sudah mulai menentukan gitu ya, melakukan pembimbingan dan menentukan di mana paten atau jurnal ya sebagai dasar proses yang akan Anda gunakan. Karena ini nanti mempengaruhi dari massa bahkan energi. Ya, jadi memang dasar untuk membuat neraca massa ataupun energi adalah dari kalau neraca massa lebih kepada kapasitas. Ya, lebih kepada kapasitas, tetapi dari deskripsi nanti juga akan mempengaruhi perhitungan neraca massa. Sekarang karena saya masuk ke dalam neraca energi, berarti beberapa syarat yang harus Anda selesaikan harus terpenuhi dulu untuk dapat maju ke neraca energi. Yang pertama adalah berarti Anda sudah tahu, ini yang utama ya. Yang utama itu berarti Anda sudah tahu senyawa dan fasa dari setiap senyawa dan fasanya dari setiap proses yang akan digunakan. Misalkan ya di awal itu di bahan baku itu Anda menggunakan H2O. Nah, itu Anda sudah harus tahu H2O berfasa apa yang digunakan. Apakah fasa liquid atau gas atau padatan. Kenapa demikian? Karena meskipun sama-sama H2O, tetapi dengan fasa yang berbeda, maka nilai kapasitas panas spesifik atau CP ya yang digunakan untuk menghitung neraca energi itu akan berbeda. Jadi itu harus hati-hati. Anda tidak boleh memaksakan
oh ini H2O padat harusnya atau bongkahan es, tetapi Anda menggunakan CP-nya adalah CP gas misalkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi Anda sudah harus tahu senyawa dari setiap bahan dan fasanya. Yang kedua, Anda juga harus sudah tahu reaksi paten jika itu ada reaksinya ya. Saya kira untuk TA kali ini rata-rata pasti ada reaksi. Benar ya, saya kira sih rata-rata ada reaksi. Nah, itu Anda juga sudah harus tahu. Tahunya dari mana reaksinya? Berarti tahunya adalah dari apa? Proses yang akan Anda gunakan. Karena akan berbeda proses 1 dan proses 2, itu akan berbeda reaksinya. Ya, itu akan mempengaruhi reaksi proses. Nah, di dalam reaksi ini Anda juga harus memperhatikan fasa di setiap senyawa atau fasa di reaktan dan produk. Jadi kalau menulis reaksi, saya ingatkan tambahkan indeks fasanya. Karena ini yang sering terlupakan sekarang. Jadi Anda misalkan mereaksikan H2O dan O2. Nah, itu tulis fasanya ya, seperti Anda dulu belajar kimia saat di SMAK, analis ataupun saat di SMA itu kan pasti ada indeks senyawa yang harus kita tulis. G misalkan untuk gas, L untuk liquid dan seterusnya, S untuk solid. Ya, itu yang saya ingatkan. Oke. Sekarang saya akan memberi materi dulu, sekilas materi terkait dengan neraca energi. Pasti Anda sudah membaca ya atau mencari beberapa referensi terdahulu terkait dalam menghitung neraca energi. Pastinya di dalam perhitungan neraca energi yang dihitung hanya delta H dan Q. Ya, pasti Anda sudah tahulah yang dihitung hanya delta H dan Q. Bahkan nilai Q, panas atau kalor, itu dihitung dengan delta H sama dengan Q. Ya, atau Q sama dengan delta H. Sebelumnya saya menanyakan, kira-kira adakah yang masih ingat kenapa yang kita hitung di dalam neraca energi hanya berupa nilai delta H dan Q? Bahkan Q sama dengan delta H. Berarti kalau sudah dapat nilai delta H, kita nggak usah memasukkan nilai Q. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa yang dihitung itu hanya delta H dan Q? Padahal kalau kita belajar di termo ya itu ada delta U, ada W, ya delta H, delta U, W, dan Q. Nah, kira-kira kenapa yang kita hitung itu kok hanya berfokus pada delta H dan Q? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kenapa hanya 2 saja yang kita hitung? Bahkan di beberapa alat yang kita hitung tuh hanya delta H-nya saja, Q-nya nggak perlu. Tetapi kalau untuk heater, cooler, reaktor, ya kita evaporator, kondensor, itu kita menghitungnya ada delta H dan Q. Beda dengan ekstraksi, ya proses ekstraksi, terus proses dryer, itu rata-rata hanya delta H saja yang dihitung. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Kenapa ya yang dihitung itu hanya delta H dan Q saja?
Hmm, hmm. Oke. Lupa kenapa yang kita hitung itu hanya berfokus pada delta H dan Q untuk beberapa peralatan. Ya, ingat, kalau Anda kembali ke dalam proses, ya, Anda lihat ke dalam deskripsi proses Anda, dan Anda lihat per alat, ya. Jadi per alat, misalkan di heater dulu. Di dalam heater hanya terjadi perubahan apa? Perubahan energi. Bukan perubahan energi, maksud saya akan terjadi perubahan suhu, fasa, atau tekanan. Kira-kira misalkan di heater dan cooler konsepnya sama. Akan hanya ada perubahan apa? Kalau heater, cooler, suhu. Tidak ada perubahan tekanan, ya. Fasa juga tidak ada. Jadi dipastikan saat Anda di alat heater cooler itu hanya terjadi perubahan suhu saja. Kalau ada perubahan fasa berarti salah, ya, saat Anda mengerjakan. Perubahan tekanan bisa jadi, tetapi di sini Anda sudah membuat bahwasanya di dalam cooler atau heater hanya terjadi perubahan suhu. Oke, berarti tekanan input sama dengan tekanan output. Ya, lalu di reaktor misalkan. Di dalam reaktor kira-kira tekanan masuk akan sama dengan tekanan keluar tidak? Di dalam reaktor Anda nantinya. Terjadi perubahan tekanan tidak? Nah, di dalam reaktor, saat Anda sudah membuat deskripsi proses, itu akan pasti tahu. Kira-kira akan terjadi perubahan tekanan atau tidak di dalam reaktor? Ada, Bu. Ada perubahan tekanan. Oke, perubahan suhu ada tidak? Perubahan suhu ada tidak di dalam reaktor? Ada, Bu. Ada perubahan suhu. Oke, sekarang yang ada perubahan tekanan tadi kelompoknya siapa? Nggak apa-apa yang menjawab tadi. Nanti biar semuanya memahami. Siapa yang ada perubahan tekanan? Atau mungkin salah melihatnya. Atau kasus kedua, siapa yang ada perubahan suhu di dalam reaktor? Jadi siapa yang menjawab ada perubahan suhu? Itu bisa saja terjadi, jadi Anda nggak usah takut gitu ya. Ada nggak yang terjadi perubahan suhu? Nanti akan berbeda perhitungannya tanpa yang mengalami perubahan suhu di sini. Dan makanya saya nanya, kelompok siapa saja yang akan mengalami perubahan suhu di reaktor? Karena nanti cara menghitungnya akan berbeda dengan yang tanpa mengalami perubahan suhu. Berarti T input sama dengan T output. Oke. Nah, berarti mungkin semuanya belum memperhatikan ke dalam kondisi operasi di setiap proses. Ya, berarti syarat ketiga, tadi kan syarat pertama adalah senyawa dan fasa. Yang kedua, syarat kedua ada terkait dengan reaksi, ya. Reaksi di reaktor sama dengan terkait dengan senyawa dan fasanya. Syarat ketiga adalah Anda harus bisa memperhatikan kondisi operasi ya, yang terkait suhu dan tekanan di setiap
proses. Proses ini berarti di setiap alat ya maksudnya. Berarti kalau heater ya heater, cooler, reaktor. Itu Anda harus bisa memperhatikan sendiri-sendiri. Jadi proses itu nggak bisa digabung dalam melihat dalam kita menghitung neraca energi. Jadi misalkan di sini Anda pakai cooler ya. Cooler itu kan panahnya ke atas. Misalkan T input pasti akan lebih kalau dikulerkan. Lebih besar ya dari T output. Nah, habis dari cooler itu Anda masukkan ke ya screen. Nah, misalkan habis itu Anda masukkan ke dalam reaktor. Misalkan ini faselnya liquid-liquid menggunakan CSTR misalkan. Nah, ya ini saya contoh 2 alat dulu. Berarti Anda harus bisa memperhatikan suhu dan tekanan di cooler dan suhu dan tekanan di reaktor. Pasti Anda saat mengubah suhu di cooler ini ya menggunakan alat cooler berarti sesuai atas permintaan reaktor. Ya, karena reaktor ini harus kita penuhi permintaannya terkait suhu dan tekanannya. Misalkan tekanan atau proses di reaktor itu ya saat Anda membaca proses itu adalah terkait atau tercari 80 derajat Celcius 1 atm. Ya, saat Anda membaca deskripsi proses di reaktor adalah 80 derajat Celcius 1 atm. Berarti kalau demikian kondisi ini harus Anda penuhi dulu sebelum masuk ke reaktor. Berarti suhu dan tekanan harus Anda penuhi 81 atm. Pada dasarnya, kalau dalam deskripsi proses itu hanya terbersit 80 derajat Celcius 1 atm, artinya suhu dan tekanan masuk sama dengan suhu dan tekanan keluar. Ya, berarti tidak ada perubahan Tidak ada perubahan suhu dan tekanan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Jadi, kalau Anda membaca deskripsi proses, misalkan prosesnya itu adalah 80 derajat 1 atm, maka kondisi masuk dan kondisi keluar itu adalah sama. Berarti proses yang terjadi adalah isotermal dan isobarik. Oke ya, ini di reaktor. Berarti Anda dipastikan di dalam reaktor itu harus terpenuhi. Masuk dan keluarnya itu adalah sama rata-ratanya, yaitu rata-rata kondisi masuk dan keluar itu adalah sama, yaitu isotermal dan isobarik. Tetapi ada juga kasus di mana suhu input itu tidak sama dengan suhu output, tetapi tekanan input itu sama dengan tekanan output. Kalau demikian, namanya adalah non-isotermal dan isobarik. Ya, jadi kalau suhu masuk tidak sama dengan suhu keluar, itu dan tekanan masuk sama dengan tekanan keluar itu adalah non-isotermal dan isobarik. Maka dari itu nanti perhitungan energi akan berbeda. Itulah tadi yang saya tanyakan, kira-kira di dalam reaktor itu bagaimana kondisinya? Kalau selain reaktor ya rata-rata kondisi input suhu input ataupun suhu keluar itu akan berbeda. Ya, untuk heater dan cooler misalkan. Tetapi tekanan akan sama. Berarti proses cooler tetap isobarik dan non-isotermal. Ya, isobarik ya, berarti tekanannya tetap.
Tetapi beda dengan alat kompresor. Alat kompresor itu berarti apa fungsinya? Untuk menaikkan tekanan. Kompresor menaikkan tekanan untuk fasa gas. Kalau menaikkan tekanan untuk fasa gas, kalau kita mengikuti hukum gas ideal, maka kalau tekanan naik, suhu akan naik. Itu bisa Anda gunakan, tetapi Anda juga bisa menggunakan tekanannya yang hanya berubah, sedangkan suhu tidak berubah. Itu berarti kita tidak bisa atau tidak usah menghitung delta H-nya karena ada perubahan tekanan. Tetapi kalau alat yang tidak mengalami perubahan tekanan, tetapi ada perubahan suhu atau suhunya tetap, itu kita harus hitung delta H-nya. Ya, jadi terjawab kenapa yang kita hitung di dalam neraca energi hanya berupa delta H dan Q. Karena kita melihat proses di setiap alat adalah kondisinya isobarik. Maka kita hitung delta H. Ya, paham sampai sini? Bisa dimengerti? Paham ya? Lalu ada delta H sama dengan Q. Nah, ada beberapa alat Anda harus menghitung Q karena untuk menentukan massa pemanas atau pendingin. Kenapa? Kok bisa delta H sama dengan Q? Tadi kembali lagi ke kondisi operasi. Karena kondisinya apa? Isobarik. Jadi kalau kondisinya isobarik atau prosesnya pada keadaan yang tetap, maka berlaku nilai delta H sama dengan Q. Tetapi jika bukan isobarik, maka tidak berlaku delta H sama dengan Q. Seperti tadi kasus kompresor, ya. Kasus kompresor itu adalah tidak bisa membuat nilai delta H sama dengan Q. Gitu ya. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya arti delta H sendiri itu adalah panas yang dilepas atau diperoleh oleh sistem pada tekanan konstan. Jadi sistemnya apa di dalam proses Anda? Ya sistemnya di setiap alat proses. Ya, jadi saya ulangin lagi, sistemnya adalah setiap alat proses. Jadi Anda tidak bisa menggabungkan dua alat untuk dihitung satu neraca energinya, itu tidak bisa. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Sehingga Anda harus memastikan kembali bagaimana deskripsi proses yang akan Anda gunakan. Deskripsi proses terutama suhu dan tekanan di setiap alat itu adalah sebagai syarat utama di atas utama ya. Kalau tadi utamanya ada 3. Nah, tadi kondisi di setiap alat itu udah utama, di atas utama itu Anda harus tahu sehingga Anda akan bisa memilah mana yang harus kita hitung delta H atau delta H sama dengan Q, tuh, sehingga Anda akan mengetahuinya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan tidak? Yuk kita diskusi. Ada pertanyaan? Biar Anda mudah nanti. Dan neraca energi itu lebih mudah dibanding neraca massa. Dibanding neraca massa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan.
Ya, bagaimana menghitung entalpi? Pasti Anda juga masih ingat, yaitu yang bisa kita hitung itu adalah perubahannya. H2 min H1 berarti itu adalah delta H, yaitu M CP dt dari T1 sampai T2. Ya, yang Anda bisa hitung itu adalah delta H-nya. Lalu pasti Anda di dalam neraca energi nanti Anda akan menemukan M ini diganti dengan N, mol. Berikutnya rumusnya juga masih sama, CP dt. Kira-kira Anda kapan Anda menggunakan massa atau mol? Rumus belakangnya sama, CP dt. Ya, kapan Anda menggunakan massa atau mol di dalam rumus delta H? Ayo. Kapan Anda menggunakan massa dalam satuan kilogram atau mol kilomol? Makanya saat Anda menghitung neraca massa, pasti Anda menghitung dalam kilogram, lalu Anda akan konversi ke kilomol. Kira-kira dari mana? Kita lihatnya kapan pakai massa kilogram dan mol. Ayo, masa lupa semuanya? Kapan pakai massa dan kapan pakai mol? Oke. Penggunaan massa dan mol ini semua tergantung dari satuan CP. Ya, kapasitas panas spesifik. Satuan CP ya itu adalah kilojoule per kilomol derajat suhu, biasanya derajat Celcius. Kalau Anda menemukan satuan CP kilojoule per kilomol, maka Anda harus menggunakan mol. Ya, Anda harus menggunakan mol dan suhunya dalam Celcius, itu paling mudah. Karena satuan delta H ini nanti adalah kilojoule. Tetapi jika Anda menemukan CP dari suatu senyawa itu adalah kilojoule per kilogram derajat Celcius, maka Anda menggunakan massa. Ya, jadi Anda untuk menghitung delta H ini, kapan Anda menggunakan massa dan mol, ini adalah tergantung satuan CP yang Anda dapatkan. Kalau per satuan kilomol, maka Anda menggunakan IN. Tetapi kalau per kilogram, maka Anda menggunakan massa. Oke, ya bisa dipahami ya sampai sini. Lalu ada rumus berikutnya untuk menghitung delta H. Untuk menghitung delta H itu ada rumus berikutnya, yaitu rumusnya lebih simpel. Kalau integral CP dt berarti Anda harus integralkan. Rumus berikutnya itu adalah menggunakan delta H sama dengan M CP, bukan dt tapi delta T, atau N CP kali delta T. Jadi beda ya dengan rumus yang pertama tadi. Kalau ini pakai integral, kalau ini tanpa integral. Ya, lihat di sini pakai integral. Apa perbedaannya? Kapan Anda menggunakan integral dan bukan integral? Kalau Anda menggunakan integral, berarti CP-nya ini adalah sebuah persamaan. A
ditambah BT plus CT kuadrat dan seterusnya sampai E. Ya. Kalau tanpa menggunakan integral, berarti nilai CP sudah dalam bentuk angka. Misalkan 0,8 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini langsung Anda kalikan saja, berarti massa misalkan 5 kilogram. Delta T-nya dari mana? Misalkan perubahan dari 80 ke 50. Nah, simpel kalau yang rumus berikutnya atau rumus kedua ini. Tetapi dengan syarat CP-nya bukan dalam persamaan. Kalau CP-nya dalam persamaan, maka Anda harus integralkan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada dua rumus CP atau penggunaan CP, yang satu integral, yang satu bukan. Tergantung dari data yang diperoleh. Oke. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak sampai sini? Sekarang yang Anda hitung di dalam delta H, ya, delta H di sini screen pointer. Ya, saya hapus dulu. Oke, sekarang dari mana Anda harus menghitung delta H? Delta H ini misalkan H2 berarti adalah H out. Ya, H1 berarti H in. Ini biasanya Anda menghitungnya sendiri-sendiri. H out dan H in. Itu Anda hitung sendiri-sendiri. Nah, caranya gimana? Anda harus menghitung sendiri-sendiri antara H out dan H in. Padahal yang bisa dihitung entalpi itu adalah delta H, berarti H out min H in. Anda pasti ya saat membaca TA terdahulu ada yang disebut dengan Tref. Ya, pasti Anda membuat Tref itu rata-rata 25 derajat Celcius. Oke, ya. Pasti Anda membuat Tref itu rata-rata 25 derajat Celcius. Tref habis Tref itu adalah Tin. Nah, adanya Tref ini adalah membantu Anda semua dalam menghitung per item H out dan H in. Jadi Anda menghitung delta H itu tidak secara langsung demikian. Anda menghitung satu persatu H out dan H in. Padahal kita tidak bisa menghitung nilai entalpi keluar dan entalpi masuk. Apapun yang bisa dihitung itu adalah berupa delta. Sehingga untuk bisa menghitung H out dan H in dibantu dengan titik referensi atau suhu referensi, yaitu 25. Sehingga bagaimana rumusnya? Berarti kalau H out dari mana? Berarti H out itu adalah dari T ref sampai T out. Sedangkan H in berarti T ref sampai T in. CP dt ya. Inilah fungsi T referensi. Sebenarnya tanpa referensi Anda juga bisa menghitung langsung dengan ini. Berarti T1 T in min
T-in sampai T-out gitu. Ya, sebenarnya Anda bisa tanpa menggunakan T-ref. Tetapi kalau rata-rata menggunakan T-ref, itu adalah fungsinya untuk menghitung ini. Membantu Anda bisa menghitung H-out dan H-in masing-masing. Bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Paham ya semuanya? Paham. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Dah, berarti ini adalah fungsi terreferensi sudah terjawab. Ya, ini tadi juga sudah terjawab kapan menggunakan integral dan kapan tidak. Ya, ini sudah terjawab juga. Nah, lalu nanti pasti rata-rata akan menemukan delta H campuran. Sebenarnya delta H campuran itu dihitung dari mana? Delta H campuran itu adalah dihitung karena misalkan senyawa yang masuk ke dalam reaktor, ya, reaktan ya. Kalau ini ada reaktor, berarti senyawa yang masuk adalah berdasarkan reaksi. Nah, A plus B. Nah, misalkan reaksinya adalah A plus B. A plus B menjadi C, produknya satu saja misalkan. A plus B, berarti yang masuk adalah ada senyawa A dan B. Nah, ini Anda harus hitung delta H campurannya. Caranya bagaimana? Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah Anda menjumlahkan dari nilai delta H masing-masing senyawa. Berarti ini delta H1, delta H2. Berarti delta H1 ini untuk senyawa A. Berarti CPA, kalau 2 ini untuk senyawa B. Ya. Nah, ini adalah delta H campuran masanya dari mana? Ya, saat Anda menghitung neraca massa. Atau ya, masanya ditotalkan, begitupun CP-nya juga ditotalkan. Ini berlaku jika suhu input dan output dari masing-masing senyawa ini akan sama. Kalau reaktor, oke lah, akan sama. Tetapi nanti misalkan di mixer, ya, alat mixer untuk mencampurkan A dan B, itu kan rata-rata kondisinya beda. Misalkan A ini masuk pada 50, B ini masuk pada 80. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan cara demikian. Tidak bisa. Maka kita harus menggunakan cara ini. Berarti delta H1 untuk A, ya, dari T-ref sampai 50. Sedangkan untuk senyawa B, berarti dari T-ref sampai 80. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau suhunya berbeda, maka Anda harus menghitung 1/1. Tapi kalau sama, Anda bisa membuat seperti ini. Oke, itu adalah menghitung delta H campuran. Ya. Menghitung delta H campuran. Berikutnya adalah menghitung delta H suatu senyawa yang mengalami perubahan massa.
Misalkan H2O Anda H2O Anda rubah fasanya dari liquid ke gas. Misalkan Anda rubah dari liquid ke gas. Nah, saat Anda merubah dari liquid ke gas, ini harus dicek. Saat menjadi gas atau Anda saat rubah, tepat pada kondisi saturated-nya atau pada kondisi superheated-nya. Misalkan, liquid awalnya H2O pada 1 atm dan 30 derajat. Berarti kalau 30 derajat ini pada fasa cair ya. Nah, karena titik lelehnya itu berapa? 0 derajat. Berarti 30 itu ada di sini. Tidak pada fasa saturated-nya. Lalu Anda panaskan tepat pada 100 derajat Celcius. 100 Celcius itu adalah kondisi saturated air. Tepat di sini. 100 derajat. Ini 100 derajat. Nah, ini cara menghitung delta H-nya adalah gabungan dari kondisi sensibelnya, panas sensibelnya ditambah dengan saturated. Bagaimana caranya? Berarti massa kali integral CP/dt, berarti dari T referensi ya, T ref sampai berapa? 30 derajat Celcius. Lalu ini CP/dt. Nah, harus kita tambahkan kondisi saturated-nya tepat di 100 derajat. Berarti berapa di sini 100 derajat? Tepat kondisi saturated-nya. Berarti delta H evaporation-nya. Nah, delta H evaporation ini adalah data paten ya. Data paten dari setiap senyawa. Ini Anda tidak usah menghitung. Ini pasti ada kondisi evaporation. Nah, kondisi nilai delta H evaporation di setiap senyawa itu ada. Tetapi nanti akan berbeda jika Anda panaskan di 120. Nah, 120 ada di sini. Kalau 120 berarti kondisinya sudah superheated. Kalau 120 maka Anda harus tambahkan T out, berarti dari T ref sampai 120 CP dt. Nah, saat di sini CpH2O berarti dalam fasa gas. Kalau saat masih T ref sampai 30 berarti fasa H2O masih liquid, berarti CP-nya adalah CP liquid. Ya. Jadi kalau ada perubahan fasa sih paling mudah menggunakan grafik sehingga Anda akan tahu ini tepat pada kondisi saturated atau sudah superheated. Kalau ini adalah kita perhitungan panas sensibel karena hanya ada perubahan suhu tanpa disertai perubahan fasa, sedangkan ini adalah panas laten. Ada perubahan fasa tanpa disertai perubahan suhu. Sedangkan ini adalah panas sensibel. Ya, oke? Oke ya. Ini adalah beberapa jam. Nah, ini adalah titik referensi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, paham semuanya? Ada pertanyaan sampai dengan konsep perhitungan neraca energi?
Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang saya kasih contoh beberapa materi perhitungan entalpi untuk beberapa alat. Misalkan adalah untuk heater. Tadi konsep yang Anda pegang kalau heater dan cooler ya. Heater dan cooler itu adalah hanya mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan fasa dan tekanan. Ya, bahkan komposisi atau laju alir masanya itu adalah sama. Kalau di dalam heater ya fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan. Heater itu adalah menaikkan tekanan. Menaikkan suhu. Berarti T1 kurang dari T2. Berarti T2 akan lebih panas. Di dalam heater ini berarti memerlukan pemanas dari luar yang dihitung dengan Ki pemanas. Ya, Anda pasti masih ingat apa perbedaan H dan Ki. Dengan sama-sama itu adalah sebuah perhitungan energi. Nah, karena tadi di dalam heater ini hanya mengalami perubahan suhu tanpa mengalami perubahan massa, tanpa mengalami perubahan tekanan, maka berlaku konsep Q sama dengan delta H karena isobarik. Ya, isobarik. Berarti bisa Anda hanya menghitung delta H, Q akan ketemu.
Sebenarnya kenapa kita harus menghitung Q di alat heater, cooler, atau alat lain terkait dengan pemanas dan pendingin? Adalah fungsinya kita untuk tahu atau mengetahui berapa besarnya massa pemanas atau pendingin yang harus kita masukkan ke dalam heater. Ya, kalau heater berarti perlu pemanas, sedangkan cooler berarti perlu pendingin. Nah, caranya gimana? Untuk mengetahui berapa besar pemanas atau massa pemanas dan pendingin yang harus kita masukkan. Besaran massa atau banyaknya massa pemanas yang harus kita masukkan ke heater harus bisa mencukupi delta H yang dihasilkan atau perubahan entalpi dari perubahan suhu tadi. Jadi jangan sampai kalau delta H ini Anda hitung ya untuk menaikkan suhu dari 30 ke 50, lalu massanya hanya bisa mencukupi sampai 40. Dan maka T2 sebesar 50 akan tidak didapatkan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah demikian. Untuk pemanas, Anda harus mengetahui fluida pemanas yang digunakan ini steam atau bukan. Kalau bukan steam, ya, maka berlaku rumus demikian. Q pemanas sama dengan M pemanas kali integral CP dt, di mana ini sama dengan nilai apa tadi? Delta H. Ya, sama nilai delta H dari sistem yang sudah Anda hitung. Lalu, M pemanas ini kita rubah ke bagian kiri atau kita pindah tempatnya, maka akan menjadi Q pemanas sama dengan CP kali delta T. Ya, ini ingat jika fluidanya bukan steam. Tetapi kalau fluidanya steam, maka ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah demikian. Kalau berupa steam, maka yang berlaku delta H, ini langsung delta H evaporation dari steam. Jadi Anda menggunakan atau menentukan steam ini pada suhu dan tekanan berapa. Karena akan berbeda antara Anda menggunakan tekanan 5 atm 200 derajat Celcius dengan tekanan 5 atm 201 derajat Celcius, itu akan berbeda delta H evaporation-nya. Karena ini semua nilainya sudah paten di dalam steam tabel. Ya, jadi kalau Anda menggunakan steam, Anda sudah harus menentukan steam ini tekanan dan suhu berapa. Selain itu, kondisinya saturated atau superheated, karena akan memberikan nilai delta H evaporation yang berbeda. Nilai ini didapatkan dari steam tabel. Ya, nilai ini didapatkan dari steam tabel. Lalu kalau untuk alat cooler itu sama dengan heater tadi, hanya kebalikannya dia hanya merubah suhunya menjadi lebih dingin, maka memerlukan pendingin. Begitupun di pendingin rumusnya adalah demikian. Jadi pendingin itu demikian. Ini kalau hanya mengalami perubahan suhu. Kalau mengalami perubahan fasa gimana? Tanpa mengalami perubahan suhu, misalkan amonia. Biasanya dia hanya menggunakan panas latennya. Maka rumusnya sama seperti steam tadi. Di pendingin dibagi dengan delta H. Ya, jadi Anda kalau di pendingin memastikan dulu panas yang digunakan sensibel atau laten. Kalau sensibel rumusnya demikian.
Kalau laten berarti ini diganti dengan delta H. Ya. Oke. Paham semuanya? Paham. Satu lagi yaitu neraca energi disertai reaksi. Ini adalah di alat reaktor. Ini syaratnya kalau ada reaktor maka Anda sudah harus tahu reaksinya bagaimana, lalu konversinya juga bagaimana. Ya, di dalam reaktor sama dengan di dalam heater dan cooler, yaitu memerlukan pemanas dan pendingin. Cuma kalau heater, kalau heater berarti kita memerlukan masa pemanas atau kita harus menghitung masa pemanas. Sedangkan kalau cooler berarti kita menghitung masa pendingin. Kalau di reaktor, kapan kita memerlukan pemanas atau pendingin, kita harus lihat sifat atau panas reaksi yang dihasilkan, yaitu eksotermis atau endotermis. Ya, ekso atau endo. Kalau di mana cara yang paling cepat mengetahui eksotermis atau endotermis? Yaitu dari nilai delta HR X25 atau kondisi standar yang didapatkan dari delta HF produk min delta HF reaktan. Ini untuk cara paling cepat mengetahui ekso atau endo. Nah, setelah Anda menghitung ini, lalu didapatkan nilai delta H-nya negatif, maka kondisinya adalah eksotermis. Kalau nilainya atau panas reaksinya eksotermis, maka reaktor ini memerlukan apa kalau ekso? Berarti pendingin. Karena kalau Anda kasih pemanas, maka T-out-nya akan semakin besar. Sedangkan kalau delta H-nya positif, maka kondisinya adalah endotermis, maka proses ini memerlukan pemanas, ya, memerlukan pemanas. Kenapa kalau ekso perlu pendingin, sedangkan endo adalah perlu pemanas? Karena dia harus membuat atau menjaga suhu reaksi di reaktor itu seperti yang diinginkan. Kalau misalkan di ekso tidak Anda kasih pendingin, maka T-nya, suhu operasi di reaktor makin lama akan semakin tinggi. Sedangkan kalau endotermis tanpa Anda tambahkan pemanas, maka suhu di reaktor makin lama akan semakin rendah. Nah, itu tidak dikehendaki. Kalau terjadi demikian, maka tidak akan terjadi reaksi dan tidak akan terbentuk produk yang diinginkan. Ya, ini adalah rumus delta HR standar. Perubahan entalpi reaksi itu adalah dihitung dengan 3 bagian atau 3 komponen, yaitu delta H-in, masuk reaksi, lalu atau masuk reaktor, lalu saat terjadi reaksi ini adalah pada kondisi standar, dan outputnya. Kalau isobarik, maka suhu akan sama dengan T input akan sama dengan T output. Itu adalah isobarik dan isotermal. Kalau isobarik dan isotermal, maka P
T1 akan sama dengan P2T2. Meskipun isotermal itu tetap melalui kondisi standar. Ya, jadi apapun reaksi itu akan melalui kondisi standarnya. Karena ini adalah awal mula terbentuknya suatu produk. Itu adalah kondisi standar. Ya, ini adalah. Lalu di dalam entalpi masuk dan keluar ini, Anda juga harus tahu konversi reaksi. Kalau konversi reaksinya 100%, tidak masalah. Ya, kalau 100%, maka kita hanya menghitung nilai delta HO dari senyawa C atau produk saja. Tetapi kalau konversinya tidak 100%, maka akan tetap terbawa A atau B, ya, atau keduanya, tergantung dari neraca massa atau koefisien molnya. Ya, tergantung dari koefisien molnya. Ya, maka dari itu Anda juga sudah harus tahu berapa konversi reaksi di reaktor karena akan mempengaruhi neraca massa dan juga ke neraca energi. Berarti artinya dalam mengerjakan neraca energi, neraca massa Anda sudah harus selesai dan fix. Kalau berubah, maka neraca energi juga akan berubah. Ya. Oke, demikian untuk teorinya. Ada pertanyaan terkait pemaparan teori? Ada pertanyaan tidak terkait pemaparan teori? Tidak ada. Berarti Anda semua sudah memahami teorinya ya. Berarti tinggal Anda aplikasikan ke dalam TA Anda. Sehingga yang belum sampai neraca massa atau bahkan deskripsi prosesnya belum fix, maka PR-nya masih jauh yang harus dikerjakan sebelum menuju energi. Tuh, kalau sudah massa, berarti tadi sudah ada pemaparan energi, maka sudah bisa membuat neraca energinya. Oke, bisa diterima, dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menit. Anda bisa memulai neraca energi. Untuk yang belum sampai massa, maka usaha Anda harus lebih kencang lagi, karena nanti minggu depan harus sudah bisa menampilkan neraca energi masing-masing kelompok. Nanti akan saya panggil dan Anda share screen hasil neraca energi yang sudah Anda buat. Ya, biar memacu Anda juga cepat move ya, berpindah dari awal ke neraca energi. Demikian ya yang saya sampaikan.
Karena tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan saya akhiri. Selamat siang. Baik Bu, selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.